Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mata kuliah konservasi lingkungan khusus untuk kelas 3A, 3B, dan 3C. Mata kuliah konservasi lingkungan dengan subtopik bahasan etika lingkungan dan pembangunan. Jika kalian melihat gambar ini, apa yang terbenak dalam bayangan kalian? Ini ada banyak sekali rumah yang terendam. Kemudian juga ini menyisakan banyak sekali lumpur. Ini bukan banjir. Ini bukan tanah longsor, tetapi ini adalah lumpur yang keluar dari perut bumi, yang dihasilkan dari aktivitas manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam hal ini adalah gas bumi. Nah, ini dulu pada bulan Mei tahun 2006 itu diproduksi gas bumi, tepatnya di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tetapi karena ada kesalahan dalam teknik pengeboran sehingga muncullah lumpur dari dalam perut bumi ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang sebetulnya terkait dengan lingkungan dan juga kebutuhan dasar hidup manusia, sehingga tidak menjadikan hal yang seperti ini. Ini sekarang semuanya sudah tertutup. Kalau kalian mampir ke Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Porong, yang sekarang menjadi viral karena menjadi objek wisata lumpur lapindo. Nah, kondisinya lebih parah dari ini karena semuanya sudah tenggelam dan genteng-genteng ini sudah tidak terlihat lagi. Baik, selanjutnya bisa dilihat di sini banyak sekali pemukiman, sementara di sebelah sini ini merupakan tebing. Ya. Sehingga ini terjadi apa? Terjadi tanah longsor, atau kita nyebutnya slicing. Nah, ini kalau dilihat dari vegetasinya apakah tidak hijau? Hijau sebetulnya. Lantas apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah harusnya tidak bermukim di sini, harusnya bermukim di tempat yang lain, karena memang tidak pada tempatnya orang bermukim di sampingnya tebing. Nah itu, ya. Jadi ada etika yang harus dipenuhi oleh manusia, meskipun ini adalah sebagai sumber dasar manusia untuk hidup. Lihat di sini lagi. Kalau dilihat dari vegetasinya, ini vegetasinya hijau dan pohon-pohonnya juga lumayan rindang di sini. Tetapi kenapa masih bisa longsor? Ya karena memang perakarannya belum tentu masuk ke dalam tanah yang bagian dalam, sehingga ini terjadi longsor seperti ini. Tetapi naasnya manusia memaksakan untuk bermukim di pinggiran dari dataran tinggi. Nah, ini sungguh sangat berbahaya. Apabila ini dikasih jarak atau space, misalkan di sebelah sini, maka minimal sekali untuk terjadinya bencana itu. Tetapi lihat, ini sangat mepet sekali dengan tebing, sehingga apabila ada resiko longsor, ya hasilnya seperti ini. Nah, ini yang sering terjadi di daerah kita, yaitu banjir dan juga disertai dengan lumpur. Jadi tidak hanya banjirnya itu banjir air, tetapi banjirnya banjir lumpur. Ini lagi, ini sering kali terjadi di daerah kita. Kalau untuk daerah Banyuwangi sendiri, tipe banjirnya itu adalah banjir bandang, di mana dia tidak
memerlukan waktu yang lama, banjirnya cuma 2 jam, 1 jam, paling lama itu 3 jam, tetapi memiliki daya rusak yang tinggi. Berbeda untuk daerah Sumatera yang biasanya banjirnya itu sampai 3 hari, 4 hari gitu ya, karena memang di sana lebih menggenang gitu ya. Tidak memiliki daya rusak yang kecil, tetapi banjirnya cukup lama sehingga lebih banyak ke arah penyakit. Nah, sumber permasalahannya apa sih sebetulnya? Manusia, lagi-lagi manusia. Manusia dengan pertumbuhan dan segala perilakunya yang mengabaikan alam dan Tuhan penciptanya. Perlu diingat bahwa manusia yang selalu dekat dengan alamnya atau menjaga alamnya adalah manusia yang paling dekat dengan Tuhannya. Karena apa? Karena apabila manusia merawat ciptaan Tuhannya, maka otomatis manusia tersebut itu dekat dengan Tuhannya. Yang kedua, kebijakan pemerintah ini belum sepenuhnya mendukung implementasi etika, konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Banyak beberapa kebijakan yang saling tumpang tindih misalkan. Masih diizinkan beberapa orang yang melakukan budidaya pertanian di lahan-lahan yang seharusnya itu merupakan wilayah konservasi dan tidak boleh dilakukan kegiatan apapun. Nah, tapi pada kenyataannya kita lihat di daerah lereng Ijen, kemudian kalau lihat daerah Bromo di Probolinggo, itu prinsip pertaniannya sangat bertolak belakang dengan konservasi gitu ya. Kemudian pencemaran lingkungan meningkat, sumber air dan kualitas air terbatas. Di mana di situ ada industri, maka otomatis akan ada waste, akan ada limbah yang dihasilkan. Dan ini biasanya berefek pada kualitas dan kuantitas dari air yang ada di sekitaran industri tersebut. Belum lagi ada illegal fishing, ada perburuan liar, ada illegal logging. Kalimantan, Sumatera itu, apalagi juga di Papua, itu hutan-hutannya rata-rata habis. Karena digunakan untuk kegiatan dan aktivitas manusia. Kalau ngomong illegal logging ini nggak ada habisnya. Kayu-kayu kita banyak yang dicuri, kemudian dialirkan di sungai, terutama di Kalimantan itu di Sungai Kapuas ataupun Sungai Mahakam, banyak sekali kayu-kayu yang kemudian dialirkan, kemudian nanti diambil di daerah muara. Nah itu kemudian dijual ke Jawa, dijual ke daerah yang lain yang membutuhkan. Legal tapi merugikan, contohnya yaitu meningkatkan sumber pangan dengan membuka lahan gambut. Lahan gambut ini unik, di mana gambut itu nanti dibagi menjadi 3, yaitu ada gambut dangkal, yaitu kurang dari 2 meter, kemudian ada gambut sedang antara 2-4 meter, dan gambut dalam yaitu lebih dari 4 meter. Nah, gambut ini apabila dibuka, nanti yang pertama dia akan mudah terbakar. Tidak usah dibakar menggunakan korek misalkan. Dengan adanya sinar matahari saja, itu sudah bisa terbakar. Karena memang kandungan dari gambut ini adalah kebanyakan material organik. Kemudian yang kedua, di gambut itu ada lapisan pirit namanya. Lapisan pirit itu sangat beracun. Jadi apabila ada tanaman, kemudian gambut itu dibuka dan lapisan piritnya terbuka, maka ini akan berbahaya karena sifatnya beracun. Nah, etika. Etika itu apa sih sebetulnya? Nah, etika itu adalah refleksi disiplin manusia di dalam seluruh perjalanan hidupnya terhadap moral yang ideal. Jadi manusia itu harusnya itu sangat erat kaitannya dengan etika ya. Ketika dia hidup ya otomatis harus beretika. Etika dalam bahasa Yunani itu disebut dengan ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Nah, etika ini sering dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Jadi kalau kita di Indonesia kan paling banyak ya etika, terutama ada etika Jawa, nanti ada etika Sunda, ada etika Madura. Di mana bumi ini dipijak, di situ ada etika yang harus dijunjung.
Nah, kaitannya etika dan lingkungan. Etika dan moral lingkungan itu sangat terkait. Kaitannya dengan apa? Dengan norma biologi dan norma ekologi. Jadi, manusia itu kan makhluk hidup tuh. Makhluk hidup, kemudian lingkungan itu juga tempat makhluk hidup juga gitu. Jadi apabila manusia tidak berperilaku baik terhadap lingkungannya, intinya manusia itu juga tidak berperilaku baik terhadap sesama manusia. Jadi bisa dilihat, kalau manusia itu memiliki akhlak yang baik kepada lingkungan, secara otomatis dia akan baik terhadap manusianya. Karena memperlakukan lingkungan itu sama memperlakukan manusia. Lingkungan aja dijaga, apalagi manusia. Kan gitu. Nah, norma ekologi ini ya menghargai adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu yang biotik dan abiotik. Ya, artinya yang kelihatan nampak secara biotik dan juga abiotik. Norma biologi itu menghargai seluruh kehidupan makhluknya. Sedangkan bedanya dengan norma ekologi, ekologi lebih ke arah timbal baliknya. Tetapi kalau norma biologi dia pokoknya ada yang hidup, dia akan menghargai proses dia berkehidupan. Fokusnya baik itu norma biologi dan ekologi itu intinya adalah melindungi semua komponen pembentuk sistem kehidupan. Sehingga rantai dan jaringan makanan itu berjalan dengan sistem yang normal. Itu dan terjaga. Nah, kalau misalkan dalam rantai makanan kemudian ada yang tidak menjaga atau misalkan terlalu over dalam pengambilannya, maka apa yang terjadi? Ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Sehingga di sisi lain nantinya akan ada part atau komponen dari rantai makanan itu yang habis. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap komponen rantai makanan yang lain. Semacam ada multiplier effect. Ya, kalau misalkan rantai makanan yang paling bawah itu habis, otomatis akan mempengaruhi rantai makanan di atasnya, dan di atasnya, dan di atasnya terus. Yang paling atas yaitu manusia. Nah, prinsip dari etika lingkungan itu satu, the rule of non-maleficence. Ya, ini prinsip tidak merugikan. Artinya apa? Ya, tidak merugikan lingkungan, tidak menghancurkan populasi spesies ataupun komunitas biotik. Yang kedua adalah the rule of non-interference atau prinsip tidak campur tangan, yaitu tidak memberikan hambatan pada organisme, memberikan kebebasan mencari makan, mencari tempat tinggal, berkembang biak, gitu ya. Jadi prinsip yang kedua yaitu prinsip tidak campur tangan. Sedangkan prinsip yang ketiga yaitu the rule of fidelity, prinsip kesetiaan. Tidak menjebak, menipu, atau memasang perangkap terhadap makhluk hidup untuk semata-mata kepentingan manusia. Boleh misalkan untuk berburu kita harus memasang trap, tetapi kan tidak semuanya harus dipasang trap. Misalkan kita memasang trap untuk ikan, kan secukupnya saja, tidak semuanya kemudian dipasangi trap. Yang keempat adalah prinsip keadilan atau the rule of restitutive justice, yaitu mengembalikan apa yang telah kita rusak dengan membuat kompensasi. Contoh misalkan tadi di awal kita jelaskan ada kasus lumpur lapindo misalkan. Ya, bagaimana si PP Lapindo ini harusnya memberikan kompensasi kepada apa yang telah dirusak dan bagaimana caranya untuk mengembalikannya seperti sedia kala. Nah, itu prinsip etika lingkungan. Jadi ada the rule of non-maleficence, prinsip tidak merugikan, ada the rule of non-interference, prinsip tidak campur tangan, kemudian prinsip kesetiaan, the rule of fidelity, dan prinsip keadilan, the rule of restitutive justice. Ada 3 teori etika lingkungan. Yang pertama karena ada perbedaan cara pandang yang mendasar. Ya, ada 3 ya. Kenapa ada 3 ya? Karena ada cara pandang yang berbeda. Teori yang pertama tentang antroposentrisme.
Jadi manusia sebagai pusat sistem alam semesta. Hanya manusia yang mempunyai hak, kepentingan, dan nilai atas alam. Kepentingan manusia yang paling utama, kemudian kepentingan manusia ini yang paling penting dan paling tinggi. Nah, ini antropocentrisme ya. Jadi memandang manusia ini sebagai pusat. Kemudian segala sesuatu yang lain di alam ini hanya dinilai sebatas fungsinya untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan manusia. Ini teori antropocentrisme. Intinya pokoknya manusia deh. Nah, ini diperkuat dengan paradigma ilmu Kartesian yang bersifat mekanistik reduksionis. Ya, artinya alam beserta isinya ini diciptakan hanya untuk manusia. Ada pemisahan yang tegas antara manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek ilmu pengetahuan. Sehingga subjeknya manusia, objeknya itu adalah alam. Ilmu pengetahuan ini bersifat otonom dan bebas nilai. Otonom ini maksudnya tidak masuk ya, tidak integral. Artinya terpisah, itu namanya otonom. Nah, antropocentrisme ini melahirkan sikap dan perilaku manipulatif, eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam. Karena tadi dijelaskan bahwa ya manusia, semuanya untuk manusia. Sementara alam itu hanya sebagai objek saja. Yang kedua, teori biosentrisme. Jadi setiap bentuk kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga bagi dirinya sendiri. Sehingga pantas dan perlu mendapatkan penghargaan dan kepedulian atas nilai dan harga dirinya itu. Terlepas apakah dia bernilai atau tidak bagi kehidupan manusia. Jadi kalau biosentrisme, semuanya itu perlu dihargai lah, intinya gitu. Jadi hewan perlu dihargai, tumbuhan perlu dihargai, gitu. Terlepas misalkan tumbuhan itu bermanfaat atau tidak bagi manusia, hewan itu bermanfaat nggak bagi manusia, itu tetap harus dihargai. Yang ketiga adalah ekosentrisme, deep ekologi. Jadi teori ini mengembangkan wilayah pandangan etika pada seluruh komunitas ekologis. Baik dia yang hidup, biotik, maupun yang tidak hidup, atau abiotik. Secara ekologis, sistem alam semesta ini dibentuk dan disusun oleh sistem yang hidup, dan benda-benda abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga ekosentrisme ini semacam ada kesepakatan ya, bahwa ya manusia, kemudian makhluk hidup, baik itu yang secara biotik maupun abiotik, ini sama-sama harus mengedepankan etika, gitu ya. Artinya saling bertimbal balik gitu, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mengisi. Kemudian seluruh entitas ekologis ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang moral yang sama, memiliki tanggung jawab moral yang sama. Nah, deep ekologi ini muncul karena kesadaran lingkungan akibat adanya krisis lingkungan yang disebabkan oleh polusi, overpopulation, krisis lingkungan secara global, kemudian isu keberlanjutan bumi. Dengan adanya misalkan masalah ekonomi, politik, sosial budaya, bahkan keamanan dunia. Kayak semacam sekarang yang kemudian banyaknya atau munculnya virus corona ini karena memang erat kaitannya dengan lingkungan, terutama deep ekologi. Gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan secara online melalui channel YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk tetap waspada terhadap kesehatan kita. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar sehingga kita bisa berdiskusi banyak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.